Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang comprehensive income yang beranggotakan Aulia Al-Makfiro dengan nomor NIM 63030-2006 dan saya sendiri Melia Nordinda Rahmadani dengan NIM 63030-2030. Pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian comprehensive income atau laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif itu adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atau ketidakpastian arus kas masa depan. Nah, menurut KAISO 2014, laporan laba rugi komprehensif itu adalah semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi pemilik. Istilah laporan laba rugi komprehensif mulai digunakan sejak diberlakunya PSAK 1 dalam rangka konvergensi dengan IFRS, yang merupakan adopsi dari IAS 1 2012 Presentation of Financial Statements. Laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Di slide selanjutnya kita akan bahas tentang keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Seorang pengguna laporan laba rugi komprehensif harus mengetahui bahwa laporan ini disusun dengan asumsi dan kebijakan tertentu sehingga memiliki beberapa keterbatasan yang dimilikinya. Berikut beberapa keterbatasannya itu. Yang pertama, ada hasil laporan dari penghasilan dan beban tidak bisa diatur dengan andal, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi lainnya. Yang kedua, penghasilan atau laba yang dilaporkan akan berpengaruh dengan metode akuntansi yang digunakan, sehingga beda metode hasilnya akan berbeda. Yang ketiga, hasil dari perhitungan penghasilan tersebut dan beban tersebut diharuskan melibatkan pertimbangan dari pihak manajemen. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas tentang kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama ada investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Yang kedua ada kreditor. Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Yang ketiga ada manajemen. Laporan laba rugi komprehensif dipandang penting bagi investor dan kreditur. Maka sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, di banyak perusahaan bonus yang diberikan kepada manajer ditentukan berdasarkan keberhasilan dalam target laba. Baik, selanjutnya kita bahas tentang keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Selain memiliki kegunaan yang sangat berpengaruh terhadap pengguna informasi di dalam suatu perusahaan, pengguna laporan laba rugi komprehensif juga harus memperhatikan bahwa laporan ini disusun berdasarkan asumsi dan kebijakan tertentu. Beberapa keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, ada penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal, tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. SAK mensyaratkan bahwa penghasilan atau beban dapat diakui ketika dapat diukur dengan andal. Yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Perusahaan yang diperkenalkan oleh SAK untuk memilih dasar alokasi atau metode untuk menyusutkan aset tetap. Jika sesuatu perusahaan menggunakan metode garis lurus, sementara perusahaan lain memilih metode penyusunan saldo menurun, dan jika hal lain dianggap sama, maka laba kedua perusahaan lain akan berbeda. Yang ketiga, ada pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen. Beberapa hal yang melibatkan pertimbangan manajemen, misalnya ada sebuah perusahaan yang menyusutkan aset tetap gedung selama 20 tahun, namun ada juga yang menyusutkan 15 tahun untuk aset sejenis.
Selanjutnya ada elemen laba rugi komprehensif. Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama suatu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya. Selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kepastiannya sebagai pemilik. Konsep laba berkaitan langsung dengan unsur penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban untuk menghasilkan laba sebenarnya bergantung pada konsep pemeliharaan modal yang digunakan. Penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Total laba rugi komprehensif dibagi menjadi berikut ini. Yang pertama, komponen laba rugi. Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan komprehensif lain. Yang kedua, komponen pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi, sebagaimana disyaratkan oleh SAK lainnya. Penyajian penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi komprehensif dapat dilakukan perusahaan dengan beberapa cara untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Perusahaan dapat melakukan perubahan istilah yang dipakai dan perubahan urutan yang dari pos-pos jika hal ini diperlukan untuk menjelaskan kinerja keuangan. Misalnya, mengelompokkan berdasarkan pos yang terkait dengan kegiatan operasi utama perusahaan yang berasal dari kegiatan tidak berulang. Hal ini diperlukan bagi pembaca laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus di mana masa depan secara berbeda antara unsur yang berasal dari kegiatan yang lazim dilakukan perusahaan sehari-hari sebagai aktivitas operasi utama dengan unsur yang berasal dari kegiatan yang tidak terjadi secara reguler. Penghasilan bisa dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu pendapatan dan keuntungan. Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan. Misalnya, aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Sedangkan, keuntungan merupakan kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental di luar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Beban juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu beban dan kerugian. Beban merupakan beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya aktivitas penjualan barang dagang bagi perusahaan dagang. Sementara kerugian merupakan beban yang berasal dari jarum transaksi incidental. Komponen pendapatan komprehensif lain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua, keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dan entitas asing. Format laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan dapat memilih menyajikan laporan laba rugi komprehensif dalam satu periode dalam bentuk satu laporan, yaitu laporan laba rugi komprehensif, atau dalam bentuk dua laporan yang terdiri dari laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif yang dimulai dengan laba rugi periode penjualan. Yang pertama, laporan laba rugi komprehensif berbentuk tunggal. Dalam PSAK 1 atau revisi 2009, penyajian laporan keuangan diatur mengenai pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, yaitu pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi, beban pajak, jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, laba rugi, komponen pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan menurut sifat,
bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan venture, dan yang terakhir total laba rugi komprehensif. Pada laporan laba rugi komprehensif berbentuk tunggal, maka penyajian laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain periode berjalan disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya, laporan laba rugi komprehensif berbentuk ganda. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan format laporan berbentuk ganda, maka perusahaan menyiapkan dua laporan. Laporan pertama yaitu laporan laba rugi periode berjalan dan laporan kedua yaitu laba rugi komprehensif yang berisi laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain. Laporan kedua dimulai dengan angka rugi periode berjalan, pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi terpisah ketika menggunakan format berbentuk ganda, yaitu pendapatan, biaya pendanaan, bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi, beban pajak, jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan yang terakhir laba rugi. Pos yang tidak disajikan pada laporan laba rugi terpisah, kemudian disajikan dalam laporan kedua, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan. Selain pos minimum yang harus disajikan di laporan laba rugi komprehensif, jika nilai-nilai pos pada pendapatan dan beban memiliki jumlah yang material, maka perusahaan harus menyajikan jumlah dan pengungkapan sifatnya secara terpisah. Terdapat beberapa kondisi pengungkapan terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif atau dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan penyajian laba rugi komprehensif, yaitu ketika yang pertama, pos penghasilan dan beban berjumlah material, maka sifat dan jumlah harus diungkapkan. Yang kedua, terjadi penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. Yang ketiga, terjadi penurunan nilai aset tetap. Yang keempat, pelepasan aset tetap. Yang kelima, pelepasan investasi. Yang keenam, operasi yang dihentikan. Yang ketujuh, penyelesaian tuntutan hukum. Yang kedelapan, pembalikan provisi. Penyajian operasi dihentikan pada laporan laba rugi komprehensif. Operasi dihentikan diatur dalam PSAK 58 atau revisi 2009. Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan. Operasi dihentikan adalah komponen dalam perusahaan yang dilepas atau dimiliki untuk dijual, yang biasanya merupakan pertama, lini bisnis terpisah yang mewakili lini usaha atau area geografis, operasi utama yang terpisah. Yang kedua, bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis, operasi utama yang terpisah. Yang ketiga, akuisisi untuk dijual kembali, yaitu entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali. Ketika perusahaan mempunyai pos yang memenuhi kriteria, dilaporkan sebagai operasi dihentikan, maka perusahaan menggunakan istilah laba dari operasi yang dilanjutkan pada laporan laba rugi komprehensifnya. Kemudian, pada laporan laba rugi komprehensif, perusahaan menyajikan satu jumlah yang terdiri atas jumlah 1. Laba atau rugi operasi setelah pajak dari komponen operasi dihentikan. Dan yang kedua, laporan rugi yang diakui dari pelepasan operasi dihentikan atau penyesuaian karena pengukuran ke nilai wajar neto sebelum pelepasan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode laporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode berjalan. Perusahaan ekuitas yang berasal dari kinerja perusahaan menggambarkan jumlah total penghasilan dan beban. Laporan perubahan ekuitas untuk periode tertentu berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, total laba rugi komprehensif. Yang kedua, dampak setiap pengaruh penerapan retrospek atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Yang ketiga, rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan.
Yang keempat, dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham dapat juga disajikan sebagai catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.